Yuk, gas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua di Tiafani di sini. Nah, di sini sekarang gua udah sama temen gua, Japar. Nah, dia tuh teman sekolah gua dulu, teman kerja juga, sempet teman kerja juga semasa di Bandung gua. Nah, sekarang ceritanya gua mau interview dia lah, wawancara dia atas usaha barunya dia setelah di PHK sama kerjaan dia yang dulu. Jadi beberapa bulan yang lalu lu tuh di PHK ya? Iya. Di PHK apa gimana? Ya wis. Coba ceritain gimana sih kok bisa di PHK? Ya gara-gara corona sih. Gara-gara Gak ada yang lain alasannya itu corona. Terus kenapa harus lu gitu loh? Ya. Kan masih banyak karyawan yang lain gitu. Apa Kagak dari tahu. segi performa apa gimana? Agak tahu sih. Pokoknya gitu aja lah. Sebenarnya lu Ngechat. sebelum di PHK kemarin tuh udah ngerintis ini ya, maksudnya sambilan buat ngechat gitu. Udah jalan sih. Kemarin pas lagi kerja juga ini mulai sebenarnya ngechat dari tahun 2019 bulan Februari. Itu sebelum di PHK kan? Sebelum masih kerja di bengkel. Gue udah mulai nyicil kompresor, alat-alat kunci-kunci berarti kayak ini gitu. kompresor, alat-alat segala macam berarti udah ada sebelum PHK berarti? Iya, ya kan gue juga mikir nggak akan selamanya kerja di sono gitu kan nggak akan selamanya kerja di orang gitu. Gitu. Tapi sebenarnya kemungkinan untuk kerja di Honda Autobase kemarin itu kan masih ada jenjang karirnya ya kan? Maksudnya masih bisa lanjut lah kalau misalnya emang rezekinya di sana gitu. Iya. Maksudnya nggak akan ada pemutusan kerja ya. Kalaupun nggak corona mungkin lu masih di sana ya? Masih. Tapi kan kalau misalkan nggak ada corona sih jadi ya mungkin tetap aja jadi dua, jadi yang kerja utama sama sampingan ini ya buat tambah. Cuman berhubung yang kemarinnya udah cut, jadi ini jadi pekerjaan utama gitu. Nah, lu modal ini berapa banyak nih sampai kayak gini? Modal sih kagak dihitung ya. Sebenarnya kan ngikut ya, nyicil. Cuman perubahan besarnya pas PHK ya. Pas PHK dapat pesangon 10 juta lah ya. 10 juta buat bikin ini. Tapi nggak semua, cuman setengah. Saung apa sih namanya? Apa ya? Kandang. Kandang. Nah, iya. Kalau bengkel kan kekecilan. Terus di atap juga. Bengkel di atap. Ini langsung genteng. Gimana ya? Jadi ya intinya sih gua sebelum bikin ini juga sempat ngobrol sama orang tua kan. Oh iya. Ngobrol nih. Mak, gimana nih kalau kan udah di PHK kan udah ada kerjaan yang lain nih kan ngechat. Nah, kalau misalkan kontrak dulu di orang lain gimana? Orang tua kontrak di mana nih maksudnya? Ya kan nyewa tempat buat ngechat. Cuman orang tua kagak ngizinin. Dia bilang kalau kayak gitu ntar duit lu habis kemana gitu kan. Iya. Sedangkan sedangkan ini kan kondisinya belum kembali stabil gitu kan. Makanya udahlah jangan cari-cari akal aja gimana. Ada lahan kan ini di atas. Ya sebenarnya sih kalau kelihatan maksain nih, sebelum ada ini pasti kayaknya nggak mungkin dah. Tapi kalau sebelum pasang kayak gini gerimis dikit doang lari ke bawah, bawa barang-barang, bawa kompresor, lebih capek bawa barang daripada kerja. Terus hujan juga nggak bisa dikit-dikit beres, ngecat dikit-dikit beres kan. Hujan, dibawa semua tuh. Ya dari situ kan mikir gimana gitu kan. Babe nyaranin ya udah bikin kanopi aja gimana biar nggak kehujanan gitu. Yalah bikin dikit-dikit. Kemarin kepake setengahnya, berarti setengah modal. Setengah modal gua pakai dari pesangon buat modal. Gitu. Cuma orang tua juga bilang jangan dipakai modal semua. Itu buat backup gua ke depan. Gimana nih bisnis sepi masih ada pegangan uang gitu. Ya. Kalau segini hanya setengah dari pesangon itu ya maksudnya worth it lah. Ya sih. Lumayan. Kalau kata bahasa Jerman mah ngereuyeuh bor. Ngereuyeuh. Ada yang tahu ngereuyeuh enggak? Ngereuyeuh itu nyicil satu-satu. Terus mungkin
Yang gua mau tanyain ya paling prosesnya sih, proses lu ngechat sama orang tuh sama nggak sih? Maksudnya kalau dari standar Dari mah standar. sama. Oh berarti Cuman- ada standarnya ya kalau ngechat ya? Iya, Oh. meskipun gua nggak tahu standar yang rinciannya kayak gimana ya. Karena kan basicnya juga bukan dari body otomotif, kan kita Oh, iya. basicnya otomotifnya Dari bagian mesin ya? bengkel ya. Cuman kan belajar dikit-dikit lah dari senior, soan-soan kan ke bengkel cat yang lain ngobrol-ngobrol kayak gimana kan lama-kelamaan juga jadi tahu gitu. Ya. Jadi ada perbedaannya dari mana yang bengkel yang ini kayak gini prosesnya nih, bengkel yang ini kayak gini. Berarti cocok-cocokan apa gimana tuh prosesnya? Enggak, tapi dilihatnya dari yang paling komplit. Oh. Jadi misalkan kayak dia prosesnya gini, terus yang ini Beda. gini. Nah ternyata ntar ditanyain lagi nih sama orang lain. Bagusnya kayak gimana? Oh. Ini, nah baru diambil yang bagusnya. Oh, gitu. iya. Cuman ya dari bahan, Berarti dari dapat alat. ininya gimana dong? Dapat ilmunya dari mana tuh? Ya kalau ilmu mah, Otodidak dong otomatis. iya. Kalau ilmu sih Nah, enaknya justru kalau nyari ilmu itu enaknya yang nyari sendiri, Gon. nyari sendiri tuh Iya. gimana tuh? Di Google Jadi, kah apa gimana? Dari enggak. YouTube kah? Kita tuh yang cari ilmu sendiri, bukan dia yang nyamperin kita. Oh, Jadi ibaratnya kalau gini, disuapin sama makan sendiri, Enak. lebih enak makan sendiri gitu. Kalau disuapin ntar cepet lupanya. Tapi kalau makan sendiri mah pasti keinget gitu. Serius? Ya, Oh, ya, ya, coba. Makan kayak diibaratin mah gitu, gitu diibaratin. Berarti dari prosedur gua sama aja lah ya. Cuman dari segi mungkin kualitas cat, mungkin alat kali ya. Iya. Ya, ya, Bahkan ya. kalau bengkel-bengkel yang menengah ke atas ya sesuai sama harga lah. Iya, iya. Kita ngejangkaunya dari menengah Dari ke menengah. bawah. Iya, gitu. Gitu. Tapi kalau kualitas misalkan tetap dijaga dong. iya, tapi kalau misalkan si customernya pengen yang bagus, ya ayo siap digas. Cuman gitu. harga ya nggak mau gigit naik. gitu. Udah gigit gitu. agak gigit. Soalnya kan kalau dari kayak gini mah ya jasa rata-rata sih sama. Oh, Kalau dari yang bengkel-bengkel cat Ya. motor kayak gini mah sama. beda Cuman yang 50 100 mah oke lah ya. Cuman yang beda itu dari bahan. Hmm. Tahu dari bahannya yang beda. Kadang-kadang kan ada yang pakai ban standar atau ada yang pakai ban yang bagus gitu kan ya. Oh, Itu kan iya, balik iya. lagi ke customernya. Customernya pengen yang kayak gimana? Oh, siap. Lu menerima bongkar pasangnya apa gimana sih? Lu yang bongkar apa gimana? Kalau misalkan motor-motor lama, Hah? yuk dibuka partner bongkar pasang. Tapi Emang kalau kalau ini baru gimana? males, Malesnya? banyak kelipan-kelipan. Oh, jadi minta Kan sekali dibongkarin pakai. sama yang mau ngecat, terus Ah. kalau kesini part yang mau dikecat, baru. Oh. Tapi misalkan kalau misalkan maksa di sini ya udah di sini aja. Tapi ada biaya tambahan nggak? Bonus. Bonus lah. Kalau untuk sekarang ya mungkin karena sepi. Kalau misalnya ada yang mau bongkar pasang kayak gitu ya udahlah ya. Maksudnya ya udahlah. Terima aja, itu ya. toh rezeki juga. Tapi kalau misalkan ya kalau lagi rame mah ya mohon maaf aja nih gitu. Ini banyak botol-botol nih, banyak apa? Spray gun kok banyak banget sih? Emang nggak cukup satu apa gimana? Buat ngebedain mana cat yang solid sama metalik. Soalnya kalau spray gun metalik dipakai buat yang solid, ntar metalik-metaliknya juga gitu. Oh. Belajar dari pengalaman. Oh iya, emang harus kayak gitu. Ya, guru-guru yang paling baik itu Iya. pengalaman. Nah, ya intinya gitulah. Video ini tuh maksudnya gue mau ngasih tahu kalian di masa pandemi kayak gini, terus misalnya kalau lu di PHK kayak dia ya harus tetap survive lah, maksudnya biar lu tetap berpenghasilan utamanya, terus jangan putus asa lah kalau memang di PHK atau gimana di kerjaan lu, atau emang kerjaan lu lagi sepi, harusnya lu nyari alternatif lain lah untuk mendapatkan penghasilan buat kehidupan sehari-hari gitu loh. Contohnya si Japar lah bisa dicontoh sama dia. Quotes lu tadi itu apa? Quotes lu tadi apa? Kalau orang kaya sih emang menjalani hidup ya. Kalau orang sederhana mah bukan menjalani hidup tapi melawan hidup. Wes. Ntar gua tulis quotes di atas biar kayak Uus. Melawan hidup. Ya, jadi melawan hidup ya, bukan menjalani hidup. Bukan. Ya, Menjalani kita kan semangat. yang nyantai-nyantai kan kayak menjalani hidup. Tapi kalau buat kita yang masih kaum bawah ya Iya. pasti harus dilawan gitu. Iya.
kalau kita berleha-leha kan ya mati juga ntar lama-lama gitu. Ya iya, siapapun pasti mati, cuman matinya harus berkualitas lah. Nah, yang mati konyol. Betul. Oke guys, segitu aja mungkin video gua kali ini. Gua bikin video ini ya biar memotivasi lu lah. Yang nonton, kalau misalnya di luar sana tuh masih ada orang yang bertahan untuk hidup lah dari segi usaha, dari segi kerjaan ya, jadi harusnya bersyukur lah kalau misalnya memang udah punya kerjaan gitu loh, Dan masih kerja. Mungkin segitu aja, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.